Tema 1 kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat. Oke, nah, are you ready guys? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Harus selalu siap ya, disiapkan alat tulisnya, disiapkan pakaiannya yang rapi, terus duduknya juga yang rapih ya, karena kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar tematik lagi. Kira-kira belajarnya tentang apa ya tematik hari ini? Tapi sebelum belajar, kita harus apa dulu ya? Harus apa dulu coba? Ya, betul. Kita harus selalu berdoa ketika akan memulai kegiatan. Berdoa dimulai. Nah, setelah berdoa, kita akan mulai pembelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, makna nilai Pancasila sila kedua. Dan yang kedua yaitu kalimat ajakan dan penolakan. Wah, makna Pancasila sila kedua itu seperti apa ya? Terus kalimat ajakan dan penolakan itu yang seperti apa ya? Kita akan belajar hari ini. Terus kenapa kita harus belajar itu ya? Ada yang tahu? Nah, yang pertama kita harus belajar tentang nilai Pancasila atau penerapan Pancasila sila kedua, yaitu karena kita belajar mengenai nilai dan makna Pancasila untuk mengetahui makna yang terdapat dalam sila Pancasila sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan orang lain, kita didasari dengan landasan Pancasila. Terus yang kedua yaitu agar kita belajar tentang kalimat ajakan dan penolakan untuk mengetahui perbedaan kalimat ajakan dan penolakan, serta kita dapat menerapkan kalimat ajakan dan penolakan yang baik di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita mengajak atau menolak seseorang, kita melakukannya dengan kalimat yang baik dan sesuai sehingga orang yang kita ajak tidak tersinggung ataupun orang yang kita tolak tidak merasa marah. Oke, nah ada yang tahu nggak simbol sila kedua Pancasila itu yang mana kira-kira? Apakah yang kepala banteng? Apakah yang ini? Atau yang ini? Padi dan kapas? Atau yang ini, pohon beringin? Atau yang ini, rantai? Ada yang tahu yang mana simbol dari sila Pancasila yang kedua? Simbol sila kedua yaitu adalah rantai, betul. Siapa yang tahu bunyi dari sila kedua? Isinya bagaimana? Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pernah dengar? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi artinya apa, Bu? Jadi maknanya seperti apa? Nah, makna dari sila tersebut adalah kita harus saling membantu satu sama lain, bersatu, saling menghargai, bertindak dengan adil, dan bertindak sopan santun kepada sesama. Seperti rantai yang menyatu antara satu rantai dan yang lainnya sehingga membentuk lingkaran yang kuat. Jadi kita itu diibaratkan seperti rantai, saling terhubung satu sama lain dan saling kuat. Gitu. Contoh dari penerapan sila kedua ini secara sederhana bisa kita lihat ketika kita
bermain, mengajak teman bermain. Ketika kita mengajak teman untuk bermain, kita harus mengajaknya dengan cara yang sopan, cara yang baik, tidak memaksakan kehendak. Jadi, teman yang kita ajak bermain pun merasa nyaman dengan ajakan kita. Gitu ya. Jadi, salah satu contohnya yaitu ketika kita mengajak bermain. Itu contoh kecil ya. Ketika kita mengajak bermain, kita tidak memaksakan. Contohnya, ayo Banu, kamu harus main dengan saya. Kamu tidak boleh main dengan itu. Tidak seperti itu ya. Tetapi ngajak bermainnya dengan cara yang baik dan sopan. Dan apabila teman menolak untuk diajak bermain, nah kita juga harus menghargai keputusannya. Ketika teman kita menolak untuk bermain, kita harus tetap menghargainya dan tidak memaksakan untuk mengajaknya tetap bermain. Nah, itu adalah contoh dari sikap saling menghargai. Jadi ketika kita mengajak teman untuk bermain, tetapi temannya tidak mau bermain, kita tidak boleh memaksanya. Misalkan, Banu, kita main di lapang yuk. Tapi Banunya bilang, maaf Siska, saya sedang kurang enak badan. Tapi kitanya terus mengajak memaksa. Tidak bisa, kamu harus tetap bermain dengan saya. Tidak seperti itu ya. Tapi kita harus menghormati keputusannya dan saling menghargai. Nah, di sini Ibu punya contoh percakapan atau contoh kalimat dari kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Kita perhatikan ya contoh berikut ini. Nah, di sini ada Amel dan Ahsan. Amel dan Ahsan sedang berjalan ketika pulang sekolah. Perhatikan kalimat percakapan Amel dan Ahsan. Kata Amel, "Hai Ahsan, kita main sepeda di lapang itu yuk." Terus kata Ahsan, "Maaf Mel, aku sekarang tidak bisa bermain dulu karena aku akan pergi ke rumah paman." Nah, dari contoh percakapan Amel dan Ahsan, teman-teman bisa tidak membedakan kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Yang mana kira-kira kalimat ajakan? Apakah yang diucapkan Amel atau yang diucapkan Ahsan? Kalau kalimat penolakan yang diucapkan siapa? Amel atau Ahsan? Oke, kita lihat ya. Kalimat yang pertama, kalimat Amel. "Hai Ahsan, kita main sepeda di lapang itu yuk." Itu merupakan kalimat ajakan karena Amel mengajak Ahsan untuk bermain sepeda di lapangan. Nah, itu adalah contoh kalimat ajakan. Yang kedua, kalimat dari Ahsan yaitu, "Maaf Mel, aku sekarang tidak bisa bermain dulu karena aku akan pergi ke rumah paman." Kalimat tersebut merupakan kalimat penolakan karena Ahsan menolak untuk bermain bersama Amel karena akan pergi ke rumah paman. Nah, itu adalah contoh dari kalimat ajakan dan penolakan. Nah, coba sekarang teman-teman bisa tidak mencontohkan kalimat ajakan dan penolakan? Bu Desi kasih clue-nya. Kalau sekarang clue-nya, Ahsan mengajak Amel untuk makan bersama di rumahnya. Tetapi Amel menolak karena Amel sedang berpuasa sunnah, puasa Senin Kamis. Nah, coba kira-kira buat kalimat ajakan dan penolakan. Apa kira-kira kalimat ajakan yang diucapkan Ahsan ke Amel? Untuk mengajak Amel makan di rumah Ahsan. Coba bikin ya kalimatnya. Terus yang kedua, apa kalimat yang diucapkan Amel untuk menolak tawaran makan di rumah Ahsan karena Amel sedang berpuasa sunnah? Coba kalimat contoh tersebut diucapkan kepada orang tua teman-teman.
Oke, selanjutnya kalau sudah bisa membuat contoh kalimat ajakan dan penolakan, itu tandanya teman-teman sudah bisa mengerjakan tugas. Tugas time atau waktunya tugas. Tugasnya apa ya? Oke, tugasnya adalah yang pertama. Tugasnya yaitu membuat contoh percakapan tentang kalimat ajakan dan penolakan dengan orang tuamu. Tugasnya dikirim dalam bentuk video. Jadi nanti teman-teman boleh dengan ayah atau ibu melakukan percakapan. Percakapannya tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Misalkan orang tua teman-teman mengajak untuk pergi, tapi teman-teman tidak bisa karena sedang mengerjakan tugas atau lain sebagainya. Boleh itu ya, mengerjakan tugasnya bersama orang tua dan divideokan, nanti dikirimkan ke ibu. Oke, tugas nomor 2. Tugas nomor 2 yaitu bercerita tentang makna atau arti dari simbol Pancasila sila kedua. Tugas dikirim dalam bentuk VN. Nah, kalau ini tugasnya tidak perlu divideokan, tapi cukup melalui VN saja ya. Itu untuk tugasnya. Setelah materi dan setelah memberi tugas, itu tandanya games time atau waktunya bermain. Nah, di sini Bu Desi ada 6 kotak. 6 kotak yang masih kosong. Apa ya permainannya? Yaitu tebak kata. Jawablah pertanyaan berikut ini. Lambang negara Indonesia adalah... Lambang negara Indonesia apa ya? Yang terdiri dari 6 huruf. Udah sih kasih waktu 5 detik. 1 2 3 4 5. Sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah yang diawali dengan huruf G. Apa ya? Yang diawali dari huruf G, lambang negara Indonesia. Terus setelah huruf G ada huruf A. G ditambah A jadi G. G apa ya? Setelah G ada huruf R. G ditambah R jadi gar. Gar apa ya? Kira-kira. Terus ada huruf U. Garu. Garu apa ya? Ada lagi huruf D. Garu ditambah D jadi Garud. Terus ada satu huruf lagi, A. Garu ditambah Da jadi Garuda. Ya betul, jadi lambang negara Indonesia adalah Garuda, burung Garuda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Simbol dari sila kedua Pancasila adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya dari huruf R. Terus ada A. R ditambah A jadi Ra. Terus ada N. Ran. Ada lagi huruf T. Terus ada huruf A. Ran ditambah ta jadi ranta. Terus ada yang terakhir huruf I. Dibacanya rantai. Jadi simbol dari sila kedua Pancasila adalah rantai. Nah, sekarang pertanyaan pilihan ganda. Contoh kalimat ajakan adalah A. Bagaimana kabarmu hari ini? B. Cuaca hari ini cerah sekali. C. Kita bermain layang-layang di lapangan yuk. Nah, coba. Kalimat ajakan yang tepat adalah
1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah yang C. Kita bermain layang-layang di lapangan yuk. Itu adalah contoh dari kalimat ajakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu contoh kalimat penolakan adalah A. Sepertinya akan seru jika bermain bola. B. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain hari ini karena aku sedang sakit. C. Kapan kita akan bermain lagi? Nah, jawabannya yang mana ya? Udah sih kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah yang B. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain hari ini karena aku sedang sakit. Pertanyaan terakhir. Potongan gambar apakah ini? Nah, itu potongan apa ya? Potongan dari gambar apa itu? A. Tali. B. Pohon beringin. C. Rantai. Jawabannya adalah yang C. Itu adalah potongan dari gambar rantai. Siapa yang jawabannya betul semua? Masya Allah, hebat ya. Oke, nah itu dia pembelajaran tematik hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang arti dari sila Pancasila kedua dan belajar tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan tugas. Kerjakan tugas dengan bahagia dan ikhlas ya Ananda Solih dan Solihah. Setelah belajar, jangan lupa kita ucapkan doa bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.